Assalamualaikum, Prof. Yodi, apakah sudah bergabung? Sepertinya belum Dr. Haris. Ya, kenapa? Sekali lagi kami himbau kepada adik mahasiswa yang sudah bergabung di pengantar Zoom IG blog elektif ini bisa merename menjadi nama asal Fakultas Kedokteran, kemudian di underscore nama mahasiswa. Mohon izin Prof. Yodi, sudah bisa mendengar suara kami? Suaranya masih belum terdengar, Prof. Sambil menunggu Prof. Yodi untuk sound, bagi adik-adik yang baru bergabung bisa rename asal tas Sudah kedokteran dengar kemudian nama lengkap. suara saya sudah dengar. Sudah Prof, namun masih agak kecil di kami. Bisa cek ulang Prof. Ya, ini volume mic-nya sudah max. Baik, tapi bisa terdengar. Ya. Kita mulai, izin memulai Pak Ah, Nitya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi adik-adik peserta dan juga para fakultas kedokteran yang mewakili blok elektif. Yang terhormat Prof. Yodi Mahendra MSc PhD, yang kami hormati Dr. Yanuar Iman Santosa SPT HTKL MSI, dan juga beserta penanggung jawab masing Fakultas Kedokteran Blok Elektif dan juga adik-adik yang bergabung pada kesempatan sore hari ini. Marilah kita buka kegiatan kali ini. Izin saya membuka dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya saya bacakan susunan acara. Yang pertama, sambutan Ketua IQ Wilayah 4 oleh Prof. Dr. Yodi Mahendra Data, MSc, PhD. Kemudian ada sosialisasi blok elektif bersama IQ Wilayah 4 yang akan diawali oleh Dr. Anwar Iman Santoso, SPT HTKL. Kemudian akan diikuti oleh beberapa universitas lain yang menawarkan program blok elektif ini. Baik, untuk menyingkat waktu kegiatan pada sore hari ini, kami persilahkan kepada Prof. Yodi untuk memberikan sambutan kegiatan sore hari ini. Waktu dan screen kami persilahkan. terima kasih, moderator. Ini mohon maaf, saya tidak terlalu keras. Mic-nya sudah maksimal. Moga-moga masih ada yang terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, tim koordinator blok elektif IQ Wilayah 4. Yang saya hormati, para penanggung jawab blok elektif IQ Wilayah 4. Dan yang saya cintai, para mahasiswa. Pembelajaran blok elektif secara online ini sudah lama menjadi program unggulan di wilayah dikembangkan sejak tahun 2020. Pelajaran blok elektif ini memberikan kesempatan siswa pendidikan program sarjana untuk ikut serta pembelajaran lintas fakultas anggota IQ wilayah 4. Nah, semester ini wilayah 19 blok elektif yang ditawarkan. Jadi kalau sudah ingin mengikuti sebenarnya beragam topiknya mulai dari entrepreneurship hingga anti-aging medicine, semuanya menarik dan insya Allah bermanfaat.
Insya Allah detailnya akan disampaikan dalam sosialisasi sore ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada para penanggung jawab blok kolektif yang telah bekerja keras untuk menyiapkan blok masing-masing dengan baik, dan terima kasih juga pada tim koordinator yang sudah bekerja keras untuk koordinasi persiapan perhiasan, persiapan, dan juga pelaksanaan blok kolektif ini. Demikian sambutan singkat saya, semoga sosialisasi berjalan lancar. Buruk Irian, Buruk Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. atas sambutannya selaku Ketua HIGI Wilayah 4, dan juga kepada adik semuanya kami harapkan bisa mengerti secara efektif apa-apa nanti yang disampaikan oleh para pemateri yang akan memberikan overview nantinya. Nah, untuk mengawali setelah sambutan, mohon izin apakah sudah urutannya sudah ditentukan, Dokter Diani? Oke, nanti juga saya mungkin dibantu teman-teman dari yang sudah hari ini untuk bisa menyampaikan di grup WhatsApp ya, dokter dokter PJ Blog, sehingga nanti bisa menyampaikan gitu nih. Ini sepertinya Dokter Yanuar belum bergabung, Dokter Haris. Jadi nanti Baik, sebagai gambaran, nanti hari ini adik-adik akan menyimak ada 20 periode ini, insya Allah akan ada 20 blok Prof Yodi yang akan berjalan, yang akan ditawarkan sore hari ini, dipaparkan satu persatu PJ, dan kemudian nanti secara teknis bagaimana prosedur adik-adik bisa mendaftar keikutsertaan di blok elektif IPK ini akan kami sampaikan di akhir. Nah, untuk menyingkat waktu, Dokter Haris mungkin bisa langsung dimulai begitu nggih. Di sini sudah tampak ada Dokter Gego dan kemudian Dokter Ratna Devi. Dokter Gego dari Hukum Kesehatan. Dokter Gego, apakah siap, Dokter Gego? Dokter Gego sudah. Ya, monggo Dok. Waktu dan screen kami persilahkan kurang lebih 5-10 menit, Dokter. Ya, baik, terima kasih, Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Izinkan saya dari FKSU atau dikenalnya FK Unika Sujiyo Pranoto Semarang memperkenalkan blok hukum kesehatan. BP 120에 85, 하트레이트 70, 산소 포화도 100. 바이탈 좋습니다. 더 안 보이잖아. 석션. ST 너무 올라가는데? 약초에 아이소켓. RS 준비하고. 아이소켓. 석션 하나도 안 보인다고! 거지 카운트하고. 네. 에피도 없어? 방금이 마지막인데요. 넉넉하게 준비해라니까. 빨리 가서 도와줘. 네네, 알겠습니다. 뭐예요? 여기 미끄럽잖아. 빨리 피 닦아주세요. BP 65에 30, 산소 포화도 85. 피 더 주세요, 빨리. 준비한 거 다 들어갔어요. RH-라 세팩도 겨우 준비했는데. 그럼 수액이라도 짜너. BP 더 떨어지면 사람 죽어. 네. 그 선생 어떻게 해? 방송에서 필요로 더 구해봐. 어리스트 올 것 같은데요. 심장 마사지를 좀 하셔야. 선생님, 어떡할까요? 선생님, 어떡할까요? BP 50에 30. 어레스트 옵니다. 부선생! 선생. Oke, teman-teman, kita sama-sama udah lihat video tadi betapa pekerjaan kita sebagai seorang dokter
tentu seringkali di luar ekspektasi kita. Di video tadi kita lihat nih, kalau ternyata dalam proses operasi ada hal yang di luar ekspektasi itu terjadi dan kita bingung. Barangkali di dalam proses studi kita mengenal salah satunya adalah resiko medis, yang mana resiko-resiko itu mungkin saja terjadi. Kita setiap dokter mengupayakan yang terbaik untuk pasien kita, tetapi dalam prosesnya ada kemungkinan di luar ekspektasi terjadi. Ketika hal itu terjadi, apa yang akan kita lakukan? Apakah seorang dokter selayaknya boleh saja digugat, dituntut, diadili, bahkan maaf sampai pada hukuman penjara ketika sudah memperjuangkan hal yang terbaik untuk pasiennya? Nah, inilah yang menjadi penting di dalam blok hukum kesehatan ini. Tentu dengan kita belajar bersama melalui blok hukum kesehatan yang disiapkan oleh Fakultas Kedokteran Unika Sugio Pranoto Semarang akan membawa kita akan menjadi siap menghadapi segala kenyataan di dalam praktek keseharian kita sebagai seorang dokter, dan tentunya memahami apa yang dapat kita perjuangkan, apa yang menjadi hak dan kewajiban kita, dan dalam kondisi apapun kita dapat memperoleh hak atas keadilan sebagaimana kita berprofesi sebagai seorang dokter di Indonesia. Kami tunggu kehadiran teman-teman semua di Fakultas Kedokteran Unika Sugio Pranoto Semarang. Ya, baik, demikian perkenalan singkat dari kami. Untuk blog berjalan mulai dari tanggal 10 November. Nanti secara jelasnya akan kami sampaikan melalui grup WhatsApp dan akan kami sampaikan melalui chat ini. Semoga teman-teman yang berminat dapat bergabung dan belajar bersama di FKSU. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Dr. Grego atas paparan awalnya. Silakan ada yang berminat dengan dokumen tersebut bisa bergabung, nanti muncul baik itu di sistem maupun di chat yang ada di Zoom ini. Baik, berikutnya kami persilakan dulu Dr. Yondi Mahendra yang baru bergabung. Prof. Yodi tadi sudah. Dr. Ratna, Dr. Dr. Ratna, Haris nih. mohon maaf, Dr. Ratna, bisa kami persilahkan Ya, waktu dan screen-nya. selamat siang. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya Ratna mewakili PJ Blok Elective Anti-Aging Medicine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Hari ini saya akan memaparkan sedikit mengenai apa itu Blok Elective Anti-Aging. Izin share screen. Izin apakah keluar ya, Bapak Ibu? Suaranya belum. Tidak masuk, Dok. Oh, suaranya tidak masuk ya? Ya, mungkin diulang lagi dengan masuk suaranya dicentang.
Maaf Bapak, Ibu sebentar ada kendala suara. Sebentar saya mungkin bagikan dengan rekan saya. Nanti biar rekan saya menge-share. Kami lanjut di blog yang berikutnya terlebih dahulu, Dr. Ratna, nggih? Baik, baik Dok. Ke Dr. Pinzon, boleh memberikan, sudah siap Dr. Pinzon? Ya, selamat sore Dr. Arisma, Dr. Diani, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya dibantu Mas Heri, boleh share screen. Nama saya Pinson dari FKUKDW. Blog elektif kami adalah nyeri. Jadi gini teman-teman, nanti blog ini sebagian besar memang membahas tentang nyeri, dan nyeri itu adalah masalah kesehatan utama. Hampir semua pasien datang dengan keluhan nyeri. Nanti akan ada 12 pembelajaran yang seluruhnya adalah daring, termasuk nanti akan ada video-video pemeriksaan untuk nyeri. Blog ini sudah terlaksana beberapa kali, dan tanggapan termasuk juga umpan balik dari teman-teman mahasiswa terhadap blog ini juga cukup baik. Ya, kami tunggu teman-teman kehadirannya di blog nyeri. Saya mohon maaf, saya tidak ada laptop untuk men-share, Dr. Arisma. Tadi ada Mas Heri yang harusnya membantu, tapi kayaknya beliau belum bergabung. Oh, ini sudah nih. Oke, baik. Ini untuk rencana pembelajarannya. Bisa next slide, please. Ya, jadi teman-teman, nyeri itu adalah masalah kesehatan utama. Saya pikir hampir semua dokter itu datang pasiennya adalah dengan keluhan nyeri, ya, baik itu di UGD, kemudian di poliklinik, di pusat pelayanan kesehatan primer. Nyeri adalah masalah kesehatan yang utama. Dan dengan bergabung di blog ini, saya harapkan teman-teman bisa memperkuat pengetahuan dan juga kemampuan dan keterampilannya dalam asesmen dan tata laksana nyeri. Berikutnya, Mas Heri. Ya, jadi multidimensi. Nanti kita tidak hanya belajar tentang aspek biologis, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan juga lingkungan yang mempengaruhi nyeri. Berikutnya. Ya, jadi kami mengambil dari kurikulum yang sudah memang pernah kami teliti, dan ternyata kurikulum ini memang meningkatkan baik itu pengetahuan, keterampilan, dan juga kepercayaan diri para dokter untuk memberikan tata laksana nyeri yang lebih optimal buat pasiennya. Berikutnya. Ya, jadi ini cakupannya, termasuk mulai dari patofisiologi, dan bagi kita para dokter tentu yang paling penting adalah asesmen dan terapi, lalu melakukan evaluasi terhadap tata laksananya. Berikutnya. Ya, jadi ini seluruhnya dilakukan secara daring, lalu akan ada video-video pembelajaran, termasuk assessment, nanti sudah kami rekamkan, dan teman-teman bisa diberikan sebelumnya, supaya bisa dipelajari untuk kemudian kita lakukan evaluasi. Mungkin itu, Dr. Arisma, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan teman-teman berminat dan ingin bergabung dengan blog pilihan ini. Matur nuwun. Terima kasih Dr. Arisma, Dr. Diani. Matur nuwun. Terima kasih Dr. Pinzon atas paparan singkat dan menariknya. Jadi yang tertarik dengan pembelajaran PAIN bisa bergabung di blog elektif tersebut. Baik, kami kembali ke Dr. Ratna yang sudah siap untuk men-share. Ya, izin untuk men-share videonya.
blok elektif anti-aging medicine atau kedokteran anti penuaan. Video yang telah kami putar di depan adalah faktor-faktor yang menyebabkan penuaan dini. Oleh karena itu, kami Fakultas Kedokteran Unika Sugio Pranoto memberikan kesempatan untuk kalian semua dalam memahami dan menjelajahi bidang medis yang berkaitan dengan pencegahan penuaan dini dan meningkatkan kualitas hidup pada usia lanjut. Serta di blog ini akan diberikan berbagai metode secara medis maupun estetik yang dapat digunakan untuk memperlambat proses penuaan. Dan di blog ini, peserta juga akan diperkenalkan pada konsep-konsep ilmiah dan praktis yang berhubungan dengan penuaan. Pendekatan medis dan estetik yang dapat membantu individu menjalani hidup yang sehat, percaya diri, dan produktif bahkan pada usia yang lebih lanjut. Ingin tahu lebih lanjut mengenai pencegahan penuaan dini? Mari bergabung di dalam blog elektif anti-aging medicine. Ya, sekian saya kembalikan ke moderator yang ingin bergabung. Nanti akan ada link chat WA-nya. Nanti bisa langsung bergabung. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ratna atas pengantarnya yang telah diberikan terkait dengan anti-aging. Berikutnya kepada Dr. Ervi, persilahkan waktu dan screen. Ya, terima kasih banyak kesempatannya moderator. Izin saya menampilkan PPT saja presentasi. Iya, mungkin sudah terlihat dan terdengar suara saya. Bisa lebih keras Dr. Ervi karena sedikit kecil. Oke, seperti ini apakah cukup kedengaran nyaring? Cukup Dokter. Ya. Baik, saya Dr. Ervi Audina Munte selaku PJ Modul Elektif dari FKUPR di sini menawarkan adapun tema kami kali ini adalah tema baru yaitu etnogizi dan estetika tradisional. Di mana nanti waktu pelaksanaannya adalah pada semester ganjil ini 27 Oktober sampai 14 November 2025 dengan beban SKS-nya 3. Di mana jumlah peserta di semester 7 dan kuota 50. Adapun multidisiplin nanti ada gizi klinik, spesialis gizi klinik, histologi dan estetika, biokimia, farmasi, ada sedikit dari pertanian dan juga BPOM. Dan materi pembelajaran seperti terlihat di layar yaitu antara selain sejarah budaya pangan dan tanaman lokal, etnogizi dengan relevansinya dengan gizi klinis, transisi nutrisi dari kuliner tradisional ke modern, konsep dari estetika tradisional dan kosmetik dasar, histologi kulit dan implikasinya, enzim dalam produk estetika, fungsi eksfoliasi dan hingga antioksidan, dan adapun komposisi bahan alam, nanti akan ada praktikum maupun demo pembuatan produk kecantikan seperti sabun maupun lulur, serta tata cara uji mutu yang akan dipandu oleh BPOM serta pengawasan produk obat dan pangan tradisional. Ataupun metodenya yang tampak seperti pada layar yaitu secara online maupun Zoom yang akan dilakukan hanya DK dan juga pleno umpan balik dari narasumber dengan ada penugasan belajar mandiri dan ujian sumatif atau praktikum. Seperti terlihat pembelajarannya dan juga ada pun diskusi kelompoknya. Dan ujiannya dilaksanakan di minggu ketiga, yaitu soal MCQ dengan syarat mengikuti hadir setiap kegiatan modul dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan ini adalah evaluasinya dapat terlihat di layar, yaitu pengujian sumatif 30%, penugasan 20%, serta 50%-nya adalah proses seperti DK, laporan diskusi, dan juga praktikum. Dan nilai lulus yaitu dengan huruf C+. Mungkin begitu dari saya, moderator, saya kembalikan ke moderator. Untuk pertanyaan lainnya nanti bisa di WA grup. Terima kasih Dokter atas sarannya Dokter Ervi tentang entogizi ya. Tentu mungkin sangat menarik bagi adik-adik yang ingin mempelajari di bidang tersebut. Mohon izin dari keterbatasan waktu kami sampaikan nanti bisa langsung memberikan pemaparan juga bagi para pemateri yang baru bergabung. Berikutnya kami mohon kepada Dr. Amelia yang akan memberikan pemaparan terkait blok elektif gizi klinis. Kepada Dr. Amelia, waktu dan screen dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya izin share screen. Mohon maaf.
Apakah sudah terlihat, moderator? Sudah, cuman ini masih buka filenya, belum masuk ke PPT-nya. Oke. Atau dibuka PPT-nya dulu, di-share yang PPT-nya. Ini terlihat, moderator? Sudah, silakan dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pengelola blok elektif di bawah pengelola AIPKI wilayah 4. Kemudian para penanggung jawab blok elektif, teman-teman mahasiswa seluruhnya, baik yang ada di wilayah 4 ataupun juga bergabung pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Amelia Agustina Ayusari, boleh dipanggil Dr. Amel. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran UNS yang saat ini akan membawakan blok elektif gizi klinis. Kami sudah melaksanakan blok elektif ini sejak tahun 2021 dan alhamdulillah tahun ini setiap semester kami selalu mengadakan. Ya, latar belakang ada blok elektif ini didasari dari bagaimana setiap seorang dokter lulusan dari fakultas kedokteran manapun harus memiliki salah satu keterampilan yang kompetensi 4A, merupakan suatu kompetensi yang memang harus dikuasai, tidak hanya tentunya memberikan terapi secara farmakologis, tentu juga memberikan terapi non-farmakologis, dalam hal ini adalah pemberian edukasi diet ataupun bagaimana memberikan makanan yang benar untuk pasien-pasien yang datang pada kita. Kita mengenal istilah stunting, mengenal istilah diabetes mellitus yang membutuhkan tata laksana 3J, jumlah jenis dan jadwal. Kemudian kita mendapatkan kasus obesitas dan kasus-kasus terkait gizi yang lainnya yang di sini memang dibutuhkan edukasi gizi di dalamnya. Selain itu, teman-teman juga harus tahu di kompetensi saat ini saya masih menampilkan kompetensi tahun 2012. Meskipun sebenarnya sudah ada SKDI tahun 2024, hanya saja karena belum disahkan. Nah, di sini masih menggunakan SKDI 2012. Teman-teman bisa lihat bagaimana di keterampilan. Di sini ada penilaian status gizi, saya yakin teman-teman sudah mendapatkan, tapi lihat yang di nomor 3, pengaturan diet, kompetensi seorang lulusan dokter umum itu harus 4. Artinya kita bisa memberikan bagaimana edukasi sampai edukasi terkait gizi. Dan di sini ada masalah gizi yang teman-teman bisa lihat juga kompetensinya 4A. Ada malnutrisi energi protein, defisiensi vitamin mineral, dislipidemia, kemudian hiperuricemia, obesitas, dan sindrom metabolik untuk kompetensi 3B. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, kami para dosen tim blok elektif gizi klinis dari FK UNS akan memberikan blok ini. Oke, selanjutnya blok ini dilaksanakan full daring, akan dilaksanakan dari tanggal 26 Oktober sampai, dari 21 Desember sampai 26 Oktober dengan jadwal yang sudah kami lampirkan, kemudian sebesar 3 SKS, hanya 40 orang, kami tidak bisa memberikan kuota sebanyak mungkin karena memang terkait dengan pembelajaran yang membutuhkan variasi dan kemudian membutuhkan di sini ada beberapa dosen karena ada SGD tidak bisa dalam jumlah yang banyak. Jadi kami tekankan kuota hanya 40 orang, diselenggarakan tanggal 21 September sampai 26 Oktober dan hanya dilaksanakan di hari Minggu. Karena kami tahu teman-teman punya kegiatan yang sangat banyak di fakultas kedokterannya masing-masing sehingga kami mengambil waktu di hari Minggu. Proses pembelajarannya sinkron, kemudian asinkron, dan juga nanti ada praktikum, di mana praktikum ini nanti teman-teman akan berdiskusi dan didampingi oleh para dosen di sana, juga nanti akan membuat poster sederhana sebagai juga praktikum. Ya. Kemudian untuk kuliah asinkron, teman-teman melihat secara mandiri video dan ada absensinya. Nanti kalau sudah melihat penjelasan ini tertarik, kami akan share PowerPoint-nya. Itu ada link WA yang teman-teman bisa masuk di sana dan di situ nanti akan banyak informasi yang kami berikan terkait dengan proses pembelajaran dari blok elektif gizi klinis. Ya, tadi kami sampaikan untuk kuliah asinkron, ini dominan, ada di link website Gizi FK UNS, akan kami share di grup WA, saja memang ini terbatas hanya untuk peserta yang mengikuti, sehingga tidak bisa diakses oleh orang lain.
eksklusif dan nanti akan ada passwordnya. Kemudian untuk kuliah sinkron akan dilaksanakan setiap minggu oleh para tim dosen di blok elektif gizi klinis. Nanti juga akan kami berikan jadwalnya. Kemudian tadi hukum ada small group discussion dan ada juga pembuatan poster sederhana. Ya, untuk penilaian di sini terdiri dari ada penilaian teori dan ada juga penilaian praktikum. Untuk penilaian teori, teman-teman akan mendapatkan nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang multiple choice. Kemudian nilai praktikum ada praktikum 1 dan 2. Kemudian syarat keikutsertaan ujian blok adalah hadir di kuliah sinkron dan SGD, persentase di kuliah asinkron. Makanya tadi kami menyampaikan bahwa akan ada presensinya. Kemudian nilai yang akan didapatkan nanti akan dikonversi A, B, dan seterusnya atau menyesuaikan dari kampus masing-masing. Mahasiswa akan mendapatkan sertifikat pengakuan dari AIPKI sebagai bukti keikutsertaan dan ini nanti ada di dalam AIPKI. Ya, terima kasih. Nanti ini akan saya share dari PowerPoint ini di Zoom. Silakan teman-teman jika tertarik bisa langsung masuk aja di WA blok elektif gizi klinis, tetapi harus tetap mendaftar di sistem. Karena kami nanti akan cross check mereka yang layak ikut di sini adalah mereka yang mendaftar juga di sistem. Akan kami prioritaskan yang ada di sistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, kami persilahkan berikutnya kepada Dr. Jim. Terima kasih kepada Dr. Amel sudah mempresentasikan gizi klinis. Dr. Jim sudah bergabung. Iya dok, cek apakah suara saya terdengar dokter? Terdengar Dr. Jim. Kami persilahkan waktu dan screen. Sebentar dokter. Apakah sudah terlihat dok? Terlihat dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Harisma dan Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan mahasiswa. Izin menyampaikan untuk blok elektif dari FKUI. Salah satunya adalah blok keluarga Samara. Ini adalah blok yang bertemakan mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah dan membentuk generasi unggul. Nah, untuk tim blok ini ada kami dari saya sendiri, Yaltafid Abrojim, dan Dr. Farida. Sedianya beliau adalah ketua atau koordinator tim bloknya, tapi beliau sedianya tidak bisa bersamai teman-teman sekalian di sore hari ini. Nah, ini rencana pelaksanaan bloknya sekitar tanggal 6 sampai 24 Oktober 2025 dan ujian bloknya sekitar 1 November 2025. Nah, latar belakang blok ini adalah karena keprihatinan kita ya banyak orang yang bersikeras untuk mengejar karir tetapi kurang peduli untuk mempersiapkan kehidupan keluarga. Padahal adalah hal yang menjadi penting untuk perhatian dari rekan-rekan sekalian bahwa tidak hanya karir tapi juga ada kehidupan keluarga yang perlu dipersiapkan. Dan banyak kasus yang terjadi di masyarakat itu berakar dari permasalahan di keluarga. Nah, garis besar blog ini adalah untuk mempersiapkan teman-teman sekalian untuk membangun sebuah keluarga sebagai unit kecil di masyarakat dan tentunya nanti bisa menjadi impian dari setiap kita semua untuk mewujudkan keluarga yang bahagia gitu ya. Keluarga yang kemudian juga bisa menjadi teladan dan mempunyai peran dampak besar di masyarakat. Nah, ini gambaran bentuk pembelajarannya. Nanti ada kuliah pakar, terus kemudian ada diskusi tutorial, nanti secara asinkron. Terus ada keterampilan medik, ada 3 keterampilan medik, dan 1 penugasan, serta terakhir nanti ada diskusi panel secara sinkron. Dan di awal nanti juga ada kuliah pendahuluan. Nah, untuk bentuk evaluasinya nanti ada dari ujian tulis, dari kegiatan tutorial, tentu yang dimaksud ini adalah mini quiz, mohon maaf ya. Jadi dari mini quiz atau kuis dari setiap skenarionya, kemudian ada nilai dari penugasan dan nilai dari keterampilan medik. Nah, ini untuk keputusan penilaian pembobotan ini mengikuti apa yang ada di institusi kami, begitu. Itu untuk gambaran dari blog keluarga Samara. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk mempersiapkan mungkin kalau yang teman-teman Muslim ya, satu ibadah terpanjang yaitu adalah berkeluarga,
maka silakan gabung di blog Keluarga Samara. Kurang lebih mohon maaf, selamat bergabung di blog Keluarga Samara. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih banyak Dr. Arisma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Jim. Berikutnya kepada Dr. Hari, kami persilahkan terkait dengan blok elective surveillance. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga uraian singkat saya dapat dipahami. Blok elective surveillance kewaspadaan dini epidemiologi ini dirancang untuk membekali mahasiswa kedokteran dengan pemahaman tentang peran strategis di lapangan. Dokter berperan sebagai garda terdepan menentukan apakah penularan dapat dihentikan sejak awal atau justru berkembang menjadi kejadian luar biasa. Peran ini diwujudkan melalui pelaporan surveillance, investigasi epidemiologis, dan respons yang cepat serta efektif. Tentu ini membutuhkan analisis kasus per kasus yang penting dilakukan oleh seorang dokter. Pembelajaran dalam blok ini bersifat asinkronus, artinya seluruh materi telah direkam dan tersedia secara daring di website resmi. Mahasiswa dapat belajar sesuai irama masing-masing, namun tetap dalam batas waktu yang telah ditentukan. Semua sesi telah disusun secara berurutan untuk mendukung alur pemahaman dan komunikasi dengan tim blok dapat dilakukan secara virtual. Evaluasi dilakukan melalui kuis, ujian, dan praktikum. Kuis terdiri dari 2 bagian. Kuis pertama berisi 6 soal, kuis 2 berisi 9 soal, ujian akhir mencakup 2 soal. 25 soal. Semua soal berbentuk pilihan ganda dengan 1 jawaban benar dari 5 opsi. Praktikum dinilai secara absolut. Nilai penuh diberikan jika seluruh pengerjaan benar dan nilai 0 jika terdapat kesalahan. Sungguh penting makna praktikum ini walaupun dilakukan secara virtual. Bobot penilaian terdiri dari kuis 20%, praktikum 50%, akhir 30%. Untuk memperdalam pemahaman, referensi minimum disediakan untuk setiap sesi sebagai bahan bacaan lanjutan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sangat Dr. Hari Purnomo atas uraian singkatnya terkait surveillance yang akan diberikan. Berikutnya kami persilahkan kepada Dr. Titik terkait asuransi kesehatan. Terima kasih dokter, izin saya off cam. Sebenarnya sudah saya siapkan, tapi karena tadi saya menunggu kemudian dalam perjalanan, mohon izin saya menyampaikan secara lisan. Terima kasih waktunya kepada yang terhormat Ketua IPK dan PJ Blok Elektif serta Bapak Ibu Dokter PJ serta moderator, dokter moderator yang saya hormati serta adik-adik yang saya banggakan. Kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto menyelenggarakan blok elektif asuransi kesehatan di mana jumlah totalnya adalah 3 SKS. Kemudian insya Allah akan berlangsung pada tanggal 29 September 2025. Kemudian metode pembelajarannya adalah SGD, PBL, kemudian Skislab, dan yang terakhir adalah yang pertama adalah tatap muka nggih, tatap muka setiap dilakukan
menggunakan virtual, jadi menggunakan online nggih. Jadi nanti adik-adik bisa join, kami sediakan linknya, link Zoom-nya, dan kami menyelesaikan dengan kegiatan adik-adik semua. Jadi untuk mahasiswa yang bukan Fakultas Kedokteran, kami memaklumi kegiatannya mungkin akan bertabrakan dengan masing-masing kegiatan di fakultas masing-masing. Kemudian untuk Skislab-nya kami ada 2 pertemuan sama, dan nanti ada responsinya biasanya kami akan berpasangan karena ini komunikasi dengan pasien. Kemudian satu akan dipasangkan dengan mahasiswa yang ada di FKUMP ataupun nanti dengan mahasiswa lain yang akan dipilih oleh masing-masing. Kemudian harapannya supaya adik-adik nanti bisa melakukan keterampilan evaluasi monitoring asuransi kesehatan, di mana ini kami juga menggunakan SKDI 2012. Kemudian adik-adik mendapatkan mata kuliah, nanti topiknya adalah pembiayaan asuransi, managed care, kemudian bioetik, kalau di kami ada kekhasan keislaman, jadi ada muatan asuransi syariah. Kemudian implementasinya kami ada dosen dari luar, dari Dinas Kabupaten, kemudian Dinas Kesehatan, kemudian dari Puskesmas, Kepala Puskesmas yang sudah menjalankan BPJS dan menjadi mitra kami, kemudian juga biasanya kepala BPJS setempat ataupun yang ditunjuk. Insya Allah adik-adik akan melakukan evaluasi di pekan ketiga dengan evaluasinya berupa MCQ, kemudian SOKA, dan untuk mahasiswa internal FK ada OSCE. Dan untuk mahasiswa yang di luar FK, untuk adik-adik semua yang memilih bergabung ke kami, tidak kami adakan OSCE karena OSCE kami lakukan di akhir semester, dan nilainya diambil dari nilai responsi. Jadi kami anggap responsi itu sebagai nilai sudah jadi, Bu. Jadi untuk adik-adik tidak ada OSCE, tapi untuk mahasiswa FKUMP sendiri kami mengadakan OSCE di akhir semester. Mungkin nanti jika adik-adik berkenan, silahkan bergabung di WA group yang sudah disampaikan, dan kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Insya Allah materi dan apabila ada pertanyaan insya Allah akan kami jawab. Terima kasih dokter, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Titi atas pemaparan asuransi kesehatan. Jadi ada yang tertarik, ini suatu yang jarang tapi dibutuhkan ya, terutama di era sekarang. Baik, berikutnya mengenai blok elektif herbal kepada Dr. Nida Baradisa. Kami persilahkan waktu dan screen. Baik, terima kasih dokter. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah di full screen mungkin ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Nida dari FKUMS. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan blok elektif AIPKI dari FKUMS, yaitu Herbal Medicine. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri akan dilaksanakan bulan Desember 2025, kemungkinan antara awal atau pertengahan. Kemudian untuk kuota di sini kita menerima 30 mahasiswa. Nah, sebenarnya mengapa herbal medicine itu kita jadikan sebagai elektif dari FKUMS? Yang pertama itu karena pengobatan ya. Jadi secara pengobatan itu herbal itu sudah banyak digunakan oleh masyarakat di dunia. Nah, di Indonesia sendiri juga beberapa pengobatan itu sudah menggunakan dengan herbal. Nah, herbal
medicine itu adalah cabang ilmu kedokteran yang memanfaatkan herbal yang sudah teruji secara ilmiah, ya, yang digunakan sebagai upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, yang tentunya berpedoman pada bukti klinis, yaitu evidence based medicine. Jadi memang herbal medicine itu sudah teruji klinis. Nah, mahasiswa Fakultas Kedokteran itu setidaknya butuh ya ilmu terkait dengan herbal medicine, karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pengobatan herbal itu sudah luas di masyarakat Indonesia sendiri, sehingga seorang dokter itu mengetahui terkait selain tentunya dengan pengobatan modern ya yang sudah kita pelajari di Fakultas Kedokteran, tentunya kita bisa mengetahui terkait dengan pengobatan herbal medicine yang ada di Indonesia ini. Jadi kita bisa memadukan antara ilmu modern dengan ilmu herbal medicine. Nah, untuk pelaksanaannya ini nanti kita sudah melaksanakan secara asinkron ya, dalam artian materi sudah ada di LMS, kemudian video juga ada di LMS. Untuk beberapa materi ini sudah saya tuliskan seperti efek komponen aktif tanaman herbal, bentuk sediaan obat herbal, CPOTP, kemudian teknik pemasaran obat herbal, ekstraksi, penyairan, kemudian juga standarisasi OHT, fitofarmaka, kemudian ada bioaktif, chemical marker, obat herbal, dan probiotik. Nah, selain kita menggunakan dosen dari FKUMS, kita juga memberikan materi terkait dengan obat-obatan herbal yang ada di BPTO, Balai Pengobatan Tradisional Obat Herbal, atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi UPF Pelayanan Kesehatan Tradisional Tawangmangu. Nah, kemudian kita juga ada kegiatan praktikum yang nanti sudah ada video dan materi, sudah ada di LMS juga. Kemudian ini untuk pelaksanaannya tadi sudah saya sebutkan Desember. Kemudian kita berjalan selama 3 minggu sama dengan blok-blok lainnya, dan di sini juga bisa digunakan 3 SKS. Kemudian di sini untuk komponen penilaian, yang pertama itu ada tugas, nanti akan ada 2 tugas, kemudian ada kuis dari praktikum, dan yang terakhir adalah ujian. Nah, untuk kuis praktikum dan ujian ini nanti kita laksanakan secara Zoom ya, jadi pilihan ganda, kemudian nanti mengerjakannya bersama-sama dan nanti akan saya awasi langsung lewat Zoom, dan ini pelaksanaannya biasanya malam hari agar tidak mengganggu aktivitas mahasiswa yang reguler dari pagi hingga sore. Kemudian di sini batas kelulusannya adalah 70. Nah, bila nanti kurang dari 70, mahasiswa akan diberi kesempatan untuk mengulang atau remedi terkait dengan ujian dan kuis praktikum tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk blog herbal dari FKUMS. Nanti sudah disiapkan WA grupnya. Bagi yang nanti tertarik bisa join ke WA group. Silahkan klik link Herbal Medicine FKUMS. Kemudian jangan lupa melakukan pendaftaran atau registrasi di pusat ya. Jadi enak nanti biasanya kalau misalkan anak tersebut sudah registrasi di pusat, kemudian mendaftar masuk ke WA grup Herbal Medicine ya. Nanti pada saat pelaksanaan itu nanti sudah bisa mengakses LMS dari Herbal Medicine. Jadi mohon nanti selain join WA grup, bagi yang tertarik nanti juga melakukan pendaftaran di pusat gitu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Dr. Harisma. Monggo, Dr. Matur nuwun. Terima kasih Dr. Rita, cara yang menarik ya, herbal medicine ya, berbasis evidence based tentunya. Baik, berikutnya kepada Dr. Ivana terkait dengan kedokteran olahraga. Kami Bantu persilakan share. kepada tim IT-nya. Salam sejahtera.
Berikut kami akan menyampaikan overview singkat terkait blok kedokteran olahraga. Blok ini memiliki bobot 3 SKS yang dapat diselesaikan dalam waktu 3 minggu, ditambah dengan 1 minggu untuk menyelesaikan tugas akhir. Blok ini terdiri dari 3 modul. Nanti mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar melalui video pembelajaran dan juga teks atau artikel. Nah, yang harus diperhatikan adalah pada masing-masing video pembelajaran ataupun artikel akan ada penugasan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian di akhir modul akan ada kuis yang juga wajib dikerjakan. Sedangkan nanti di akhir, sebagai tugas akhir, akan ada juga penugasan. Di akhir blok ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengaplikasian arterologi dan biomekanika dalam olahraga. Mahasiswa dapat menjelaskan metabolisme dan nutrisi dalam olahraga. Mahasiswa dapat menjelaskan peran genetika dan biomolekuler dalam olahraga. Mahasiswa dapat menjelaskan suplemen, obat, dan doping dalam olahraga. Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai perubahan dalam tubuh ketika berolahraga. Dan mahasiswa dapat menjelaskan peran aktivitas fisik untuk kesehatan fisik dan mental. Fokus pada modul pertama adalah anatomi dan biokimia, modul kedua adalah histologi dan farmakologi, sedangkan modul ketiga adalah fisiologi. Penilaian didapatkan dari 3 komponen, yaitu penugasan, mini kuis modul, dan ujian akhir atau penugasan akhir. Nah, untuk bagian penugasan, silakan dipastikan mahasiswa mengerjakan semua tugas yang tertaut di video ataupun artikel. Silahkan kerjakan sampai selesai. Kemudian juga untuk mini quiz modul, pastikan juga Anda sudah mengerjakan sampai selesai. Untuk ujian akhir ataupun tugas akhir, pastikan Anda sudah mengerjakan seperti yang diminta. Demikian deskripsi singkat mengenai blok kedokteran olahraga. Selamat bergabung, semoga bermanfaat. Terima kasih atas informasinya terkait dengan kedokteran olahraga. Berikutnya akan disampaikan terkait dengan blok elektif Tech-Driven Healthcare Entrepreneurship Project yang akan disampaikan oleh Dr. Nabil. Kami persilahkan waktu dan screen. Baik, terima kasih. Izin untuk share screen. Pergi wisata ke Pangandaran. Air lautnya jernih, tidak keruh. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami memperkenalkan salah satu blok elektif di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, yaitu adalah blok Tech-Driven Healthcare Entrepreneurship Projects. Seperti namanya, blok ini menerapkan pembelajaran project-based learning, yaitu di akhir pembelajaran bukan hanya ilmu teoritis yang didapat, tapi teman-teman juga bisa merancang perusahaan teman-teman sendiri lengkap dengan produk di dalamnya. Nggak percaya? Mari kita kenalkan lebih jauh. Saya sering lihat meme di media sosial ya, menantu idaman adalah dokter, menantu idaman adalah pengusaha. Kenapa tidak jadi keduanya? Kenapa tidak jadi dokter yang pengusaha? Inti dari kedua profesi ini adalah solving problem kan? Jadi, yuk jangan jadi bagian dari masalah. Jadi menantu idaman aja, dokterpreneur. Sama juga waktu kita lihat di masyarakat, problem kesehatan yang seabrek ini
Mau diselesaikan dengan apa ya? Ternyata, selain jadi entrepreneur, mempelajari intervensi kesehatan digital juga bisa jadi solusi loh. Sudah banyak pendekatan digital health yang dipakai untuk menuntaskan problem kesehatan. WHO bahkan sudah membuat guideline-nya. Kemenkes juga nggak kalah. Jadi, ayo bagian dari menantu idaman yang pandai teknologi. Sehingga, kami pikir kenapa tidak kita ciptakan aja ya menantu idaman. Maksud saya, Dr. Wirausahawan yang melek teknologi. Dengan blog ini, kita diberi wawasan dan pengalaman untuk menjadi seorang dokterpreneur yang melek digital, agar dapat menyelesaikan masalah kesehatan dengan cara-cara yang nggak biasa. Dan pasti jadi kebanggaan mertua, komunitasnya. Blog ini isinya bukan hanya teori aja, tapi teman-teman juga dituntut untuk merencanakan dan mengembangkan suatu produk usaha di bidang kesehatan. Dengan beberapa pembekalan ini, insya Allah teman-teman akan mendapat insight baru mengenai Dr. Wirausahawan dan kesehatan digital, mulai dari filosofinya secara Islami, hingga langsung belajar pada ahlinya, para wirausahawan di bidang kesehatan konvensional dan bisnis. Berikut beberapa narasumber yang akan mengisi blog ini secara sinkronus dan asinkronus. Nah, sebagai gambaran, udah pernah belum lihat K-drama startup? Nah, kita nanti bakal berperan nih seperti mereka. Kita akan bentuk satu kelompok, satu perusahaan yang di sana ada CEO selaku pimpinan, kemudian ada COO, CTO, CMO, dan lainnya yang pasti sangat seru untuk diperankan. Teman-teman nanti wajib membuat name tag sendiri ya, untuk membuat vibes blog ini lebih terasa. Silakan berkelompok membuat dan nanti dipakai terus selama kegiatan perkuliahan berlangsung hingga akhir blog. Perkuliahan ini nanti akan menggunakan platform dari IFK. IFK ini adalah platform digital dari FK Unimus yang insya Allah mudah digunakan dan isi secara Pembelajaran ini akan diwarnai 20 kali pembekalan sinkronus dan asinkronus plan, termasuk hackathon, yaitu adalah OSC-nya blog ini, ada 2 kali, yaitu adalah presentasi produk usaha yang telah teman-teman godok sebelumnya, dan 1 kali ujian IC. Kalau di startup kan ada Hanji Pyong ya, kalau di blog ini ada nggak ya? Jangan khawatir, karena teman-teman akan dibimbing oleh alumni-alumni yang telah berkecimpung di bisnis kesehatan sebagai mentor dalam praktikum bisnis plan. Dan ide bisnis teman-teman akan lebih matang saat dipresentasikan dan diberi masukan secara komprehensif dari sisi kesehatan masyarakat, kedokteran, dan potensi ekonominya. Produk yang teman-teman wajib buat sebagai output blog ini adalah ide bisnis konvensional dan ide bisnis digital. Bisnis plan konvensional ini apa sih? Yaitu adalah bisnis kesehatan yang memiliki aset, seperti misalnya klinik pratama, rumah sakit, layanan home care, klinik kecantikan, apotek, klinik sunat, dan lain-lain. Sedangkan bisnis digital adalah bisnis tanpa aset di bidang kesehatan, seperti contohnya adalah startup yang memiliki aplikasi atau teknologi kesehatan terkini, atau rekam medis elektronik, dan bentuk usaha digital lainnya. Berikut ini adalah contoh penyelenggaraan blog selama 2 tahun sebelumnya. Kami membuat presentasi, hackathon, kemudian membuat pembekalan dengan para expert di bidangnya, kemudian juga studi ke klinik pertama,
sedikit. Kemudian juga kita menyelenggarakan onboard. Baik, sudah cukup atau ada tambahan secara sinkron, Dr. Nabil? Sudah dong. Baik, terima kasih. Menarik juga ya, ternyata tentang Tech Driven Healthcare Entrepreneurship Project ini. Berikutnya, kami persilakan kepada Dr. Yakobus terkait dengan blok elektif bertema Wellness and Medical Tourism. Baik, terima kasih dokter. Mohon izin share screen nggih. Ya, apakah sudah terlihat rekan-rekan sekalian? Sudah, dokter. Sudah, ya. Baik, terima kasih dokter. Baik, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan mahasiswa, mohon izin untuk menyampaikan blok elektif IP periode Gasal 2025-2026 dari FKUKDW ya. Jadi blog kami judulnya Wellness dan Medical Tourism. Jadi sebagai pengantar kita semua tahu ya rekan-rekan bahwa Indonesia itu merupakan negara kita ini biodiversitas hayatinya itu luas gitu ya. Jadi ini merupakan sumber daya yang sebenarnya merupakan daya tarik tersendiri gitu ya rekan-rekan. Dan ini sebenarnya baik di kesehatan maupun di ekonomi merupakan potensi yang sangat luas, yang notabene sayangnya itu belum terlalu dieksplor gitu ya. Padahal kalau teman-teman perhatikan di tahun 2022 yang lalu itu sebenarnya pemerintah itu sudah bahkan melakukan kerjasama gitu ya dengan Global Wellness Institute untuk kemudian mempromosikan Indonesia gitu ya, baik di sisi wellness maupun di sisi turisme medis. Maka dari latar belakang itu FKUKDW kami menawarkan sebuah blog elektif IP untuk memberikan pengantar kepada rekan-rekan sekalian sebenarnya apa sih wellness, apa sih turisme medis begitu ya, yang sebenarnya ini bisa diinkorporasikan sekali pada rekan-rekan nanti ketika berpraktek begitu ya. Nah, ini ada QR code di kanan bawah ini merupakan video link ke YouTube kalau teman-teman mau lihat gitu ya. Perkenalkan saya ya Dr. Yakobus dari bagian farmakologi. Nah, rekan-rekan ini tujuan pembelajaran dari blog Wellness and Medical Tourism. Jadi prinsipnya harapannya teman-teman ketika bergabung dengan blog kami nanti bisa menjelaskan gitu ya, menjelaskan cakupan, paradigma, potensi dan sekaligus tantangannya dari wellness maupun medical tourism di Indonesia. Jadi di konteks kita gitu ya. Kemudian nanti teman-teman bisa meninjau kebijakan-kebijakan terkait wellness dan medical tourism gitu ya, dan kemudian melajari filosofi, tapi tidak hanya filosofi, praktek kesehatan tradisional di Indonesia ya. Jadi ramuan dan keterampilan sebagai modalitas wellness dan medical tourism. Nah, secara umum kegiatannya apa rekan-rekan? Kegiatannya adalah seperti ini ya. Nanti teman-teman akan belajar secara daring asinkronus penuh gitu ya, full daring asinkronus lewat video pembelajaran. Nanti juga akan ada beberapa praktikum gitu ya, atau pembelajarannya sebenarnya kita ada yang semi interaktif juga, ada yang video, ada yang semi interaktif gitu. Nanti bisa dilihat melalui LMS IP. Nah, ini besarannya 3 SKS ya, rekan-rekan 3 SKS. Nah, seluruh modul akan dibuka di awal pembelajaran. Tapi nanti di akhir modul, tiap modul itu akan ada kuis begitu, yang kemudian ada jangka waktunya gitu ya, jangka waktunya untuk dikerjakan. Nah, kemudian nanti teman-teman yang tertarik bisa berkoordinasi, nanti bergabung dulu di grup WA gitu ya. Harapannya bergabung juga di sistem IP gitu ya, supaya nanti bisa kita koordinasikan gitu ya.
Nah, range pelaksanaannya nanti November, sekitar November sampai Desember 2025. Kemudian evaluasinya seperti apa? Nah, evaluasinya ini ada kuis dan penugasan akhir. Kuisnya total 45% karena tadi ada tiga modul ya, 3 modul. Jadi masing-masing modul akan ada kuisnya di akhir minggu dengan poinnya adalah 15% masing-masing gitu ya. Kemudian nanti akan ada penugasan akhir yang ini sebenarnya sudah dibuka juga dari awal blok sehingga kemudian nanti bisa dilaksanakan gitu ya seiring dengan waktu. Kami kemudian akan memberikan jeda minggu terakhir untuk submit penugasannya itu. Nah, yang akan rekan-rekan pelajari kira-kira apa kalau bergabung dengan blok kami gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi ada 3 modul tadi saya ceritakan. Modul pertama pengenalan umum dulu. Jadi wellness dan medical tourism itu apa. Kemudian, nah ini nanti teman-teman sekalian akan nyoba gitu ya. Kalau mendesain medical tourism berdasarkan daerah tempat teman-teman, domisili teman-teman masing-masing itu bagaimana. Nah nanti akan dicoba di situ gitu ya. Kemudian, nah ini modul kedua dan ketiga fokusnya adalah kesehatan tradisional. Jadi modul kedua kesehatan tradisional ramuan sekaligus nanti teman-teman akan mengenal sama mencoba gitu ya, mencoba meracik jamu saintifik. Ini praktikum gitu ya. Nah, kemudian yang modul ketiga nanti teman-teman akan mengenal kesehatan tradisional keterampilan itu apa toh gitu kan. Dan secara khusus melihat lebih dalam di akupuntur dan hipnoterapi gitu. Nah, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Moga-moga nanti teman-teman tertarik ya. Sekali lagi boleh melihat video pengantarnya di QR code ini atau di webnya AIPKI juga sudah ditampilkan video pengantarnya. Demikian saya kembalikan dokter. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yakobus atas pemaparannya terkait dengan wellness and medical tourism. Berikutnya saya serahkan ke ID untuk memaparkan terkait blog loss prevention in elderly. Salam kenal, saya Dr. Lothar, spesialis saraf. Pada blok elektif AIPKI saat ini, saya dari Universitas Kristen Pelita Wacana ingin menawarkan blok elektif yang berjudul Falls Prevention in Elderly. Teman-teman perlu tahu kenapa blok ini kami ajukan, karena kalau teman-teman melihat Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia tahun 2019, maka di lampiran 4 daftar masalah kesehatan masyarakat atau kedokteran komunitas atau kedokteran pencegahan itu salah satu kompetensi yang harus bisa dicapai oleh dokter adalah dalam memahami masalah kesehatan lansia. Kemudian jika dilihat lagi di daftar keterampilan kesehatan, maka lulusan dokter umum itu harus bisa menilai risiko masalah kesehatan di berbagai populasi. Populasi yang saat ini sesuai blok adalah populasi geriatri. Kemudian bisa juga merencanakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan membina kesehatan usia lanjut. Dan di sini diharapkan kompetensinya adalah 4. Dan seperti teman-teman tahu, maka Indonesia itu dari masyarakatnya dan penduduknya yang banyak itu, lansia itu juga termasuk populasi yang akan sangat banyak. Ditambah lagi dengan kemajuan kesehatan sehingga harapan hidup orang semakin lama akan semakin panjang. Di blog ini, teman-teman akan mempelajari tentang bagaimana proses penuaan itu bisa berhubungan dengan risiko jatuh. Kenapa jatuh yang dipilih? Karena memang salah satu risiko besar yang dialami lanjut usia adalah jatuh. Dan jatuh ini adalah sumber dari masalah-masalah lain ketika
jatuh itu dialami oleh lansia. Adik-adik juga akan belajar faktor-faktor lain yang berkaitan dengan risiko jatuh pada lansia, kemudian asesmen risiko jatuh, bagaimana pencegahan jatuh, dan memahami dan bisa membuat harapannya adalah suatu kondisi lingkungan yang ramah lansia. Nah, bukan hanya itu saja, ketika ada lansia yang jatuh, bagaimana menangani dan bisa memahami komplikasi yang mungkin terjadi setelah jatuh. Blog ini akan full asinkronus, jadi nanti kami akan mengupload video-video pembelajaran, akan dimulai November, ada 3 modul. Modul yang pertama, adik-adik akan fokus pada aging proses, di mana bagaimana mekanisme penuaan, bagaimana perubahan fisiologis itu berkontribusi terhadap jatuh pada lansia, perubahan psikologi itu berkontribusi terhadap jatuh pada lansia, dan juga bagaimana perubahan karena usia ini mempengaruhi farmakodinamik dan farmakokinetik. Adik-adik sebagai dokter kemungkinan besar akan meresepkan obat. Obat-obatan ini mungkin akan meningkatkan risiko jatuh. Maka di modul 2 akan dipelajari faktor-faktor lain selain perubahan tadi yang mungkin bisa mempengaruhi risiko jatuh. Gangguan kognitif dan risiko jatuh, dan bagaimana asesmen risiko jatuh pada lansia. Modul 3 kita membahas bagaimana pencegahan dan intervensinya. Jadi yang pertama, gimana sih peran caregiver untuk perawatan lansia ini. Kemudian bagaimana konsep age-friendly environment, jadi lingkungan-lingkungan yang ramah lansia. Dan kalau sudah terjadi jatuh, adik-adik akan mendapatkan bagaimana komplikasi yang mungkin terjadi, manajemennya, dan bagaimana perawatannya. Jadi kami akan menawarkan blog ini dan harapannya adik-adik akan mendapatkan kemampuan dan nilai lebih, terutama dalam masalah lansia, fokus tentang pencegahan jatuh, asesmen jatuh, dan penanganannya. Evaluasi blog ini simpel, jadi akan ada 2 mini quiz. Mini quiz 1 setelah modul pertama, mini quiz 2 setelah modul kedua, dan setelah modul 3 akan ada final exam. Semuanya multiple choice dengan bobot mini quiz masing-masing 20% dan ujian akhir itu 60%. Mungkin sekian untuk overview blognya. Semoga semua dari teman-teman ini tertarik. Jika ada pertanyaan, bisa bergabung di grup dan bisa bertanya detail. Grup sudah ada linknya untuk bergabung, dikoordinir oleh Aibki. Sekian dari saya, terima kasih, semoga dan selamat bergabung di grup Fall Prevention in Elderly. Saya akhiri, terima kasih. Terima kasih atas pemutaran paparan terkait dengan blog post prevention in elderly. Berikutnya kami persilakan terkait dengan blog disaster medicine bisa disampaikan. Ya baik, Dr. Haris, ini saya mewakili dari tim blog disaster medicine. Blog disaster medicine ini dari Universitas Syah Kuala. Jadi ini dari jauh ya adik-adik, dari Aceh sana, yang ini di luar dari wilayah 4, tapi adik-adik bisa ikut belajar terkait bagaimana pengelolaan bencana begitu ya. Nah, ini juga seperti blog lainnya, 3 SKS, 3 pekan, dan diantaranya ada pertemuan dengan kuliah Zoom meeting seperti itu. Jadi kalau adik-adik yang tertarik dengan pembelajaran pengelolaan di kebencanaan, bisa ikut mendaftar di blog Disaster Medicine. Yang berikutnya juga ada blog dari Universitas Mula Warman. Ini kalau buat adik-adik yang tertarik dengan industri pertambangan, jadi ke depan bagaimana terkait dengan kedokteran di industri pertambangan, nanti bisa mendaftar di blog kedokteran okupasi dan industri pertambangan. Ini juga besarannya 3 SKS, 3 pekan. Ini yang
menawarkan dari Universitas Mula Warman, Dr. Crispinus Duma. Nah, yang berikutnya ini dari UGM, ada 3 blok yang ditawarkan. Jadi ada blok yang pertama, blok penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Teman-teman yang punya ketertarikan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang cukup banyak terjadi saat ini begitu ya, terkait dengan kekerasan pada perempuan dan anak, kondisi-kondisi apa yang terjadi eh, kekerasan terhadap perempuan dan anak dan bagaimana petaannya. Nah, ini bisa join di blok PKPA. Ini kuotanya cukup banyak, ada 200 sehingga nanti teman-teman bisa eh, join. Nah, nanti untuk detailnya bisa diakses di web IPKI. Blok yang kedua yang ditawarkan dari UGM ini ada olahraga dan tari tradisional. Nah, ini bagaimana tari tradisional ini bisa menjadi bentuk dari olahraga, itu juga dijelaskan di sana, bentuk-bentuk gerakan-gerakan tari yang kemudian bisa menjadi sebagai olahraga untuk menjaga kesehatan seperti itu. Nah, ini yang baru dari UGM juga ada blok kecerdasan buatan dalam kesehatan. Ini sebagai blok yang baru, mungkin dari Mas Mano bisa dibantu untuk blok kecerdasan buatan untuk kesehatan. Baik, rekan-rekan IT, perkenalkan saya Hanifah dari program studi Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran. Suaranya kecil ya Mas Nana ya? Ini sudah maksimal ya? Sistem Informasi. Ya, ini blok kecerdasan buatan untuk kesehatan ini akan berlangsung di Agustus hingga September. Nah, yang ini juga cukup sedang banyak berkembang saat ini. Kegiatan pembelajarannya juga banyak asinkron, tapi ini memang sebagian besar dari mayoritas dari materi-materi yang akan disampaikan di sini adalah dalam bahasa Inggris begitu adik-adik. Jadi nanti teman-teman yang punya ketertarikan untuk pembelajaran terkait dengan kecerdasan buatan untuk kesehatan bisa join di blog ini. Nah, untuk link grup WhatsApp-nya akan diupdate begitu ya untuk di web. Jadi untuk pendaftaran semuanya mendaftar di sistem dan kemudian join ketika sudah bisa terlink dengan sudah mendapat kuota begitu ya, sudah mendapat kuota baru kemudian join di WhatsApp-nya. Dan pembelajaran Mungkin saya lanjut yang apa dari itu kecerdasan buatan, kemudian data-data saya, Mas. repositori terkait dengan kecerdasan buatan, kemudian juga mungkin jenis-jenis kecerdasan buatan. Kemudian nanti di modul kedua ini lebih membahas terkait dengan penerapan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin seperti dalam pencegahan, diagnosis ataupun juga intervensi penyakit di dalam sistem kesehatan. Kemudian di modul yang ketiga kita akan membahas terkait evaluasi dan interpretasi dari model kecerdasan buatan atau machine learning. Nah, selain 3 modul utama ini juga kita akan mengemas dalam berbagai kegiatan seperti seminar guest lecture yang menghadirkan narasumber nasional maupun juga internasional dari Taipei Medical University, University of Middlesex, kemudian juga guest lecture lainnya. Kemudian juga berbagai kegiatan seperti hot talks atau talk show terkait dengan human organization technology, journal club, dan memungkinkan juga untuk mendapatkan sertifikat. Ya, untuk informasi lebih lanjut, rekan-rekan IT dapat menghubungi kontak yang tersedia di dalam flyer ini dan pendaftaran akan dibuka pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 6 September, sehingga nanti kita akan memberikan informasi selanjutnya ketika perkuliahan sudah akan dimulai. Terima kasih. Saya izin share untuk yang SHPK, Dr. Haris. Ya, saya mewakili dari tim blog 1000 Hari Pertama Kehidupan. Ini sebagai blog yang dirancang dari teman-teman UII. Jadi blog 1000 Hari Pertama Kehidupan ini menjadi blog yang penting begitu teman-teman untuk bisa mengikuti karena pengawalan pada 1000 hari pertama kehidupan ini
apa yang kita alami, lakukan, ataupun makan selama 1000 hari pertama kehidupan akan memberikan konsekuensi yang panjang terhadap kesehatan di masa depan. Nah, blog ini akan berjalan di tanggal 6 Oktober sampai 1 November. Akan ada 3 modul di dalam blog ini, yaitu modul dasar terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan, kemudian modul 0 sampai 6 bulan, dan kemudian modul 6 sampai 24 bulan. Nah, di setiap modul ini nanti akan ada post-test yang harus teman-teman kerjakan, dan kemudian ada 2 penugasan, yaitu penugasan untuk melakukan konseling laktasi dan penugasan untuk pembuatan empasi. Nah, modul 3 modul ini setiap akhir pekannya akan ada post-test yang teman-teman bisa nanti mengevaluasi begitu ya, ketika capaian belum optimal, maka post-test itu dapat diulangi hingga 3 kali, dan kemudian di akhir kegiatan pembelajaran akan ada post-test besar atau ujian akhir blok. Ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 November, terdiri dari 60 soal ujian MCQ. Nah, kuota untuk blok ini adalah 50 peserta. Silahkan bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih lanjut bagaimana nantinya menemani ibu-ibu selama dalam masa 1000 hari kehidupan, bisa join di blog ini. Ya, mungkin yang terakhir dari blog digital Doctorpreneurship dari IT, Mas Nano bisa membantu? Lalu mohon bantuannya untuk memutarkan blog terakhir digital Doctorpreneurship. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta IT yang telah memilih course digital Doctorpreneurship. Perkenalkan, saya Dr. Yanuar Iman Santosa, spesialis TKL, yang akan memandu perjalanan kalian selama beberapa waktu ke depan, kurang lebih 3 minggu, untuk mendalami sebuah tema yang sangat menarik, yaitu digital Doctorpreneurship. Pada course ini, kita akan mencoba melihat sebuah masalah dari 3 sudut pandang. Ya. Yang pertama, sebagai seorang dokter. Yang kedua, dari sisi seorang entrepreneur. Dan yang ketiga, dari sisi dunia digital. Nah, tentunya hal ini ada hal yang baru dan tidak mudah. Ya. Apalagi kalau kita selama ini baru berkutat dalam hal kedokteran saja. Belum pernah berkecimpung di bidang entrepreneurship ataupun di bidang digital. Tapi tidak apa-apa, jangan khawatir. Saya akan mencoba memandu kalian untuk melihat ya, satu persatu, tentunya nanti dengan berbagai contoh yang ada, berbagi cerita, dan juga sharing experience dari para narasumber. Baik, kita akan mulai dari pengantarnya dulu. Ya. Apa sih latar belakangnya? Kenapa kita sekarang perlu belajar mengenai dunia digital entrepreneurship? Saya yakin kalian sudah merasakan ya bagaimana selama 1,5 tahun ini harus terpaksa kuliah online melalui dunia digital. Mau tidak mau harus pakai digital. Mau tidak mau jadi lancar kuliah online dengan Zoom, MS Teams ataupun berbagai platform telekonferensi yang lain. Dan selama 1,5 tahun ini pula di era pandemi, kalian juga sudah melihat ada perubahan besar yang terjadi di era pelayanan kesehatan. Berbagai platform telemedicine bermunculan. Dokter-dokter online ada di mana-mana. Nah, bagaimana dengan kalian nanti? Pada saat kamu lulus, sebagai seorang dokter, atau jika kamu sekarang sudah jadi dokter, apa yang harus dilakukan? Mari kita simak. Ada sebuah kata yang sangat menarik dan seringkali berulang-ulang disebutkan di era digital ini, yaitu disruption. Saya ambil terjemah bebasnya saja, tentu saja kalau definisi detailnya kalian cari nanti di kamus ya, tapi terjemah bebasnya adalah sebuah perubahan besar yang terjadi dengan sangat cepat dan biasanya menimbulkan korban. Ya,
Dan dari sebuah kata disruption ini ada dua kata kerja. Yang pertama adalah disrupted atau terdisrupsi, ya. Dan satu kata berikutnya adalah disrupting atau mendisrupsi. Pertanyaannya adalah, kalau kamu sekarang harus membuat pilihan, kalau Anda sekarang harus membuat pilihan, mana yang Anda pilih? Disrupted, terdisrupsi, atau disrupting, mendisrupsi? Silakan pilih. Namun ingat, kedua hal ini tidak sama. Dan di balik setiap pilih ada konsekuensi. Kalau memilih disrupted, maka Anda cukup pasif saja. Nggak usah ngapa-ngapain. Tenang aja, nanti akan terdisrupsi sendiri. Sebaliknya, kalau ingin secara aktif berpartisipasi, disrupting, menciptakan sesuatu hal yang baru, tentunya kita harus mengerti dulu. Tahu, mengerti, memahami, lalu mencoba mengeksekusi, memiliki ide, dan kita lakukan. Ya, ini bedanya. Maka dari itu, ketika Anda sudah memilih course Digital Doctorship ini, saya yakin ini adalah sebuah niatan untuk melangkah aktif. Untuk itu saya ucapkan selamat, dan saya akan mencoba mendampingi kalian selama beberapa waktu ke depan. Dan jika tidak bisa terselesaikan atau masih ada pertanyaan yang belum bisa terpuaskan atau terjawab selama course 3 minggu ini, tidak masalah, nanti bisa reach out lewat platform-platform yang sudah kami siapkan, ya. Bisa lewat channel YouTube Ilanuga Studio, ataupun Instagram Ilanuga Studio, ataupun Instagram pribadi saya di @janurimansantosa. Oke. Selamat belajar, selamat menikmati, selamat datang di Elective Course Digital Doctorship. Baik, berikutnya karena sudah kita paparkan ke 20 program blok elektif yang akan diselenggarakan oleh IPK Wilayah 4 ini, adik-adik bisa mengikuti secara teknis yang akan disampaikan oleh tim IT bagaimana proses pendaftaran dan timeline dan seterusnya. Pada Mas Nano kami persilahkan selaku tim IT kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan platform IPK Course. Nah, untuk pertama kali teman-teman bisa masuk di alamat website ipkcourse.com. Di sini ada beberapa course yang dapat dipilih. Kemudian sebelum itu, jika teman-teman ingin mengetahui detail dari masing-masing course, bisa mengklik tombol detail di setiap course yang ditawarkan. Nah, di sini sudah ada video pengantar yang menjelaskan tentang blog yang ditawarkan. Nah, mungkin kita demokan bagaimana cara registrasi. Teman-teman bisa klik register ya. Nah, teman-teman diminta untuk mengetikkan nama, kemudian nanti teman-teman diminta untuk mengetikkan nomor HP, kemudian nanti diminta untuk mengetikkan alamat email dan password. Nah, untuk password di sini wajib mengandung angka dan huruf besar dan huruf kecil gitu ya. Kemudian klik daftar akun. Baik, teman-teman nanti diminta untuk memasukkan foto profil. Oke, setelah itu mengetikkan NIM, kemudian memilih universitas asal dan jenis kelamin, kemudian klik simpan. Oke, profil berhasil disimpan, kemudian teman-teman bisa masuk ke menu blok elektif, kemudian klik daftar blok elektif. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik daftar di salah satu blok elektif yang masih tersedia. Di sini ada kuota terpenuhi, artinya teman-teman tidak bisa memilih blok tersebut karena sudah memenuhi kuota. Nah, silahkan pilih yang masih bisa diklik, kemudian klik daftar. Kemudian silahkan teman-teman mengetikkan motivasi untuk mengikuti blog ini. Oke, motivasi. Nah, setelah itu teman-teman diminta untuk mengetikkan harapan apa setelah mengikuti blog elektif ini. Oke, jika sudah yakin, klik saya yakin daftar blog elektif ini. Nah, ini ya, dipastikan benar-benar bahwa
setelah memilih blok ini, setelah submit gitu ya, teman-teman tidak dapat mengubah ke pilihan blok yang lain seperti itu. Jadi wajib dipastikan dan bahwa yakin gitu ya sudah akan mendaftar blok ini. Jadi harus dipelajari terlebih dahulu semua blok yang ditawarkan. Nah, setelah yakin, klik saya yakin daftar blok elektif ini. Oke, berhasil mendaftar di blok ini. Nah, kemudian di sini sudah ada detail course blok elektif. Kemudian di sini sudah terdapat link WhatsApp grupnya. Nah, ini teman-teman wajib untuk join di WhatsApp grup ini. Nah, kemudian untuk akses course-nya, nanti untuk lebih detailnya akan dijelaskan di masing-masing WhatsApp grup. Jika nanti blok elektif ini menggunakan platform dari IPK Course, maka teman-teman bisa klik ini moc.ipkcourse.com. Kemudian untuk username-nya kita gunakan nim IPK atau menggunakan alamat email masing-masing. Kemudian untuk passwordnya disamakan menggunakan password yang sudah terdaftar sebelumnya. Oke, kita coba, kita gunakan email, dan untuk passwordnya disamakan dengan ketika teman-teman tadi register, kemudian klik login. Nah, di sini sudah ada course yang tadi teman-teman sudah pilih gitu ya. Nah, nanti untuk selanjutnya akan dijelaskan ketika teman-teman ada di WhatsApp group. Oke, selanjutnya setelah course ini selesai, teman-teman bisa melihat nilai dan dapat mendownload sertifikat. Namun sebelum itu, nanti teman-teman harus mengisi form evaluasi terlebih dahulu. Apa kesulitan yang dihadapi untuk dalam mengikuti pembelajaran di blok ini, kemudian apa saran Anda untuk perbaikan sistem di e-learning blok ini, kemudian yang selanjutnya apa masukan kepada penyelenggara untuk perbaikan pembelajaran di blok ini. Silahkan memberikan penilaian, 5 artinya baik, bagus gitu ya, 1 artinya tidak bagus. Oke, silahkan mengetikkan komentar terhadap pembelajaran secara keseluruhan gitu ya, dan komentar ini akan dipublish di platform IPK Course. Nah, setelah itu klik kirim isian. Oke, berhasil, maka teman-teman sudah bisa mendownload sertifikat. Oke, seperti itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti video pendaftar caranya ini juga akan di-share kepada adik-adik. Jangan lupa yang utama juga di webnya ya, di aplikasi webnya. Silahkan mendaftar sesuai dengan apa yang sudah dipelajari, tentu saja dengan kuota dan waktu yang terbatas. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, kita ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri dari tim Dr. Diani, atau sudah cukup? Ya, mungkin sedikit Dokter Haris, ini ada cukup waktu begitu ya adik-adik untuk bisa berpikir untuk memilih begitu ya, karena semuanya menarik. Nah, nanti dipilih yang paling memang sesuai dengan yang adik-adik butuhkan begitu ya. Dan terkait juga dengan waktu mungkin juga menjadi pertimbangan kapan blok ini berjalan, dan juga karena ini berjalan bersama dengan kegiatan belajar di masing-masing institusi, juga itu bisa menjadi pertimbangan. Sehingga ketika adik-adik sudah terdaftar, bisa konsisten begitu ya, tetap melanjut dan mengikuti kegiatan pembelajaran di blok yang sudah didaftar ini sampai akhir, dan nanti di akhir bisa mendapatkan nilai dan sertifikat yang dapat diunduh di webki ini juga gitu. Jadi mekanismenya nanti adik-adik tidak mendapatkan nilai, meminta kepada pengampu blok seperti itu. Jadi nilai ini akan dikirimkan secara formal dari pengelola blok IPK, dan kemudian adik-adik setelah nilai ini dikirim ke masing-masing institusi, adik-adik juga bisa mengakses sendiri melalui website untuk mendapatkan informasi terkait dengan nilai dan sertifikat. Mungkin seperti itu Dokter Haris, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Diani atas pemaparannya. Tentunya nanti bisa, ada pun yang ditanyakan bisa di chat ya, di fasilitas yang telah disediakan. Baik, mungkin demikian kita akhiri sesi kali ini. Apakah ada yang masih ditambahkan mungkin dari panitia sebelum kita akhiri? Cukup ya, Dr. Diani. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami selaku pemateri, dan sekali lagi kami ucapkan selamat memilih
dan juga mencermati apa yang telah ditawarkan. Tentu saja semuanya menarik, namun demikian kita hanya diperbolehkan memilih satu dan ketika memilih kita tidak bisa memilih yang lain lagi. Sehingga monggo silakan dipikirkan dengan baik. Terima kasih, kami undur diri. Izin kami tutup secara muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri, kami tutup Zoom ini.